Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Kepastian. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, mengucap syukur kami atas kasih kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan ajarilah kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, sehingga kami senantiasa hidup dalam terang kasih firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kekasih-kekasih Tuhan, ada satu pengalaman menarik ketika saya sedang mencari alamat saudara saya yang baru saja pindah alamat. Saat saya sampai di kota tempat saudara saya itu, saya mampir ke warung yang lagi ramai pengunjungnya. Dan saya bertanya pada salah satu pengunjung, di mana alamat saudara saya itu. Belum lagi orang yang saya tanya itu menjawab, salah satu pengunjung itu bilang sama saya, "Oh, itu kampung saya, Mas. Monggo ikuti saya saja. Nanti saya antar sampai ke alamatnya." Akhirnya tanpa hambatan apapun juga saya sampai ke rumah saudara saya karena saya mengikuti orang yang berasal dari kampung itu. Saudaraku, cerita pengalaman saya ini mirip dengan kehidupan kita yang sedang dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur karena kita boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus, bahkan mengikutinya, sebab kita pasti tidak tersesat dan kebingungan untuk mencari jalan ke surga, karena Dia sendirilah jalan ke surga itu. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14 ayat 6. Jadi, kalau Dia adalah jalan ke surga, apakah yang perlu kita takutkan? Kalau kita percaya dan mengikutinya, ada kepastian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan lagi semoga, tetapi pasti. Sebab Tuhan Yesus berasal dari surga, bahkan pemilik surga itu sendiri. Yohanes 3 ayat 13 berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia." Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk kita menjadi khawatir, takut, putus asa, hilang pengharapan, dan kecewa dalam kehidupan ini. Kalau kita yang seharusnya tidak layak memperoleh keselamatan dijadikan ahli warisnya dan disediakan tempat di surga saat tiba waktunya kelak, masihkah kita menganggap sepi arti kehadirannya dalam kehidupan kita? Masihkah kita mencari naungan selain Tuhan Yesus? Atau layakkah Tuhan Yesus kita jual demi harta, pangkat, jodoh, dan kehormatan? Kita ini adalah orang-orang yang terpilih menjadi anak-anak Tuhan. Artinya, kita ini istimewa di matanya. Dan Dia juga akan menuntun hidup kita kepada rencananya yang indah. Untuk itu saudaraku, jangan keraskan hati kita. Ikutilah kehendak-Nya dan libatkanlah Tuhan dalam segala perkara kita. Maka apapun juga keadaan kita saat ini, pertolongan dan berkat-Nya disediakannya bagi kita. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus,
mengucap syukur kami kepadamu atas kasih dan kebaikan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas keselamatan kekal bagi kami. Terima kasih buat surga yang Kau sediakan bagi kami. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.